Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali di program kita tercinta yaitu International Talimul Quran Academy. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua untuk terus dawam ikut serta dalam program yang penuh berkah dan penuh manfaat ini. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah kita sama-sama pelajari bisa dipahami dengan baik oleh Bapak-bapak semuanya ya, Ibu-ibu juga. Kita akan lanjutkan pelajaran kita sebelumnya masih dalam surah Al-Baqarah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jika ada yang ingin pegang Al-Quran, silahkan ya. Kalau misalkan ada yang ingin memperhatikan layarnya saja, silahkan. Bagi yang ingin membuat catatan juga dipersilahkan ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini saya sedang kunjungan ke wilayah Kalimantan Timur 1 di Kabupaten Kutai Barat, jadi masih ada banyak yang ternak ya, mungkin nanti akan ada gangguan suara berupa binatang-binatang, tapi mudah-mudahan itu tidak mengganggu fokus dari pelajaran kita pada sore hari ini. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan saja ya pelajaran kita yaitu surah Al-Baqarah ayat 230 sampai dengan 232. Nanti saya akan tilawatkan terlebih dahulu ayatnya, baru kita akan pelajari terjemahnya ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Baik, ini adalah surah Al-Baqarah ayat 230 ya, pembahasannya masih melanjutkan dari ruku sebelumnya, yaitu terkait perceraian ya. Nah, seperti Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat di sini ada terjemahan yang bergaris merah ya. Jadi ini terjemahan tambahan karena mafhum atau maknanya menghendaki seperti itu ya. Dan kata-kata ini tidak ada di dalam ayat. Kita lihat terjemahnya. At-talaqu marratan. Perceraian yang demikian itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kemudian tahanlah perempuan-perempuan itu dengan layak atau lepaslah mereka dengan baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan tidak dihalalkan bagimu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Illa ayyakhofa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Tetapi jika kamu khawatir keduanya tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Maka tidak ada dosa atas keduanya di dalam apa yang diberikan oleh perempuan itu untuk menebus dirinya.
Tilka hududullahi fala ta'taduha. Demikianlah hukum-hukum Allah. Karena itu kamu janganlah melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang aniaya. Jadi ini terjemahnya ya, kita tidak akan baca terjemah lengkapnya karena cukup panjang, mungkin nanti waktu kita sangat terbatas sekali. Kita langsung lanjutkan kepada terjemah perkataannya. At-talaku, ya, at-talaku talak. Dalam bahasa Indonesia juga sudah diterjemahkan seperti itu ya, talak, atau dalam bahasa Indonesia yang khususnya perceraian. Istilah dalam agama Islamnya talak. Marrotani, marrotani, ya, dua kali. Nah, tani ini menunjukkan dua, alif sama nun ini menunjukkan dua. Kalau marrotun satu kali ya. Kalau marrotani dua kali. Atolaku marrotan. Perceraian seperti itu adalah dua kali. Kemudian fa'imsakun. Fa'imsakun. Fa maka imsakun penahanan ya. Atau di sini dalam bentuk perintah, tahanlah. Fa'imsakun, kemudian tahanlah perempuan-perempuan tersebut bima'rufin, dengan layak ya. Nah, fa'imsakun di sini maksudnya tahanlah di sini adalah kembali kepada perempuan tersebut ya. Kalau misalkan talak satu terjadi, nah itu masih bisa untuk ditahan wanitanya ya, atau istri kita itu untuk tetap bersama kita. Au tasrihun, au tasrihun, au atau tasrihun melepaskan ya, atau lepaslah. Au tasrihum bi ihsanin, atau lepaskanlah dengan cara yang baik juga, bi ihsan, dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum, wala dan tidaklah, yahillu halal, diizinkan, lakum bagi kalian, wala yahillu lakum dan tidaklah halal bagi kalian, ta'khudhu an, agar ta'khudhu kamu kembali, mimma atai tumuhunna, ta'khudhu mengambil kembali ya. Mimma ataitumuhunna, mimma dari apa-apa ataitum yang kamu berikan hunna kepada mereka. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna, dan kamu tidak diizinkan, tidak halal bagimu untuk mengambil kembali apa-apa yang kamu telah berikan kepada mereka, kepada perempuan-perempuan itu, kepada istri-istrimu itu. Syai'an, sesuatu apapun. Jadi kalau laki-laki mentalak istrinya, maka baik mahar atau hadiah atau apapun itu yang telah diberikan kepada istri itu tidak boleh untuk diminta kembali. Illa ayyakhofa, illa kecuali ayyakhofa, keduanya khawatir ya. Yakhofa, fa di sini menunjukkan subjek dua orang ya. Illa ayyakhofa, kecuali kalau keduanya khawatir. Allah yukima. Nah, Allah ini sebenarnya dua ya, an sama la. An bahwa la tidak. Allah yukima, bahwa ia tidak dapat menegakkan ya. Allah bahwa tidak yukima, ia berdua menegakkan. Hududallahi, hudud batas-batas ya, atau hukum-hukum, had, hudud jamaknya. Fa'in khiftum, fa'in maka jika, khiftum kalian khawatir, fa'in khiftum jika kalian khawatir atau takut, dari khofa ya. Fala junaha, fala maka tidak ada junaha dosa, alaihima, alaihima atas keduanya. Fima mengenai apa yang, fi di dalam ma apa. Fima mengenai apa yang iftadat bihi diberikan oleh perempuan itu untuk menebus dirinya ya, fidyah muncul dari kata ini ya. Iftadat bih, menebus dirinya dengan itu. Tilka itulah, demikian itulah. Hududullahi ini sama ya, hududullah, batas-batas Allah atau hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha,
maka janganlah kamu melanggarnya. Fala, maka janganlah. Ta'taduha, kamu melanggarnya atau kamu melampaui batas. Wa may yata'adda, dan barang siapa yang melanggarnya, ini sama kata kerjanya ini. Waman, dan barang siapa yata'adda, melanggar, faulaika. Faulaika, maka mereka itulah humuz zalimun, mereka az-zalimun, orang-orang yang zalim, ya. Nah, di sini kan dikatakan at-talaku marrotan, ya. Nah, talak itu 2, padahal talak itu 3. Nah, yang ketiga itu dijelaskan di mana? Nah, di sini, ya. Tasrihum bi ihsan. Jadi at-talaku marrotan. Tingkatan talak itu ada 3. Nah, talak yang di sini dijelaskan dengan talak yang masih bisa untuk kita, istri kita. Jadi kalau talak 1 masih bisa, ya, kita kembali lagi dengan istri kita. Kemudian ketika talak 2 terjadi, kita masih bisa juga kembali kepada istri kita dengan cara menikahinya lagi, ya. Nah, tetapi ya talak yang ketiga itu dijelaskan di sini, ya. Tasrihum bi ihsan, bahwa seseorang itu perlu melepaskan istrinya tersebut dengan cara yang baik. Tentu talak juga tidak bisa dilakukan sekaligus, ya, misalkan 1, 2, 3 tidak bisa. Tetapi talak 1 ada jangka waktunya, baru berlaku talak-talak selanjutnya, seperti itu, ya, mungkin dijelaskan sebelumnya oleh Pak Fahrizal. Kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Fa'il tallaqaha, dan jika ia menjatuhkan talak. Di sini ada terjemahan tambahan untuk ketiga kalinya, ya. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairu. Maka sesudah itu perempuan tersebut tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Fa'in tallaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a. Dan jika ia di sini maksudnya adalah suami kedua itu, ya. Setelah menikah dengan suami kedua, kemudian terjadi talak lagi nih dengan suaminya itu, menjatuhkan talak kepadanya, ya, dan jika ia, maksudnya suami kedua itu pun menjatuhkan talak kepadanya, maka tidak ada dosanya atas keduanya untuk rujuk kembali atau untuk kembali bersama. In dhanna ayyuqima hududallah, jika mereka berdua yakin atau merasa bahwa mereka dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Dan itulah ketentuan-ketentuan Allah, dia menjelaskannya bagi kaum yang mengetahui, ya. Kita lihat terjemah perkataannya. Fa'in, fa maka, in jika, fa'in maka jika, tallaqaha suami yang kedua, ya. Oh, ini masih yang pertama. Fa'in tallaqaha, dan jika ia menalak perempuan tersebut, ia menalak istrinya, ya, talak 3 maksudnya di sini. Fala tahillu lahu, maka ia tidaklah halal baginya. Mim ba'du, sesudah, hatta tangkiha, hatta sampai tangkiha, perempuan itu menikah zaujan, dengan suami ghairahu, yang lain, ya. Fa tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira, dan jika ia telah menalak 3 istrinya tersebut, maka istrinya tidak dinikahi lagi setelah itu sampai istrinya menikah dengan suami yang lain atau laki-laki yang lain.
Fa'in tollakoha fala junaha alaihima. Fa'in tollakoha sama ya di sini fa'in tollakoha. Dan jika ia menalak istrinya, ya, jadi di sini suami pertama subjeknya, kalau di sini suami kedua subjeknya. Ya. Fa'in tollakoha dan jika suami kedua itu pun menalaknya, fala junaha alaihima. Maka tidak ada dosa bagi keduanya. Nah, keduanya ini kembali kepada suami pertama dengan istri tersebut. Ya. Ayyataroja'a, apabila mereka ingin kembali satu sama lain. Ya taroja'a, roja'a, ya, rujuk, roja'a, rujuk tuh, atau kembali. In zonna, in jika, zonna keduanya beranggapan, keduanya yakin, ayyukima bahwa keduanya mampu untuk menegakkan hudud batas-batas Allah. Watilka dan itulah hududullah yubayyinuha yang telah dia jelaskan liqaumin kepada kaum ya'lamun yang mengetahui ya. Kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء dan apabila kamu menjatuhkan talak kepada perempuan-perempuan, fabalagna ajalahunna, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, faamsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka secara baik, au sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskanlah mereka secara baik. Wala tumsikuhunna dirorol lita'atadu, dan janganlah kamu menahan mereka hingga menyusahkannya dengan melanggar hak mereka. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa berbuat demikian, faqad dzalama nafsah, maka sungguh ia telah menganiaya dirinya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai perolokan. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih, dan apa yang diturunkan kepadamu yaitu kitab dan hikmah, yang dengan itu dia menasehati kamu. Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini konteksnya kembali lagi ya secara umum kepada, kalau di ayat sebelumnya itu dijelaskan bagaimana keadaan talak ketiga, kalau ini dijelaskan kembali secara keseluruhan talak tersebut ya. Wa idza dan apabila talaqtum, kamu telah menjatuhkan talak an-nisaa kepada perempuan-perempuan, fabalagna, maka mereka mencapai akhir ya. Di sini mendekati atau sampai, fabalagna. Sebenarnya balaga ini sampai ya, tapi di sini diartikan mendekati. Ajalahunna, akhir masa iddahnya. Ajalahunna, akhir masa iddahnya. Fa'amsikuhunna,
maka tahanlah mereka bima'ruf dengan cara yang baik, au sarrihuhunna atau lepaskanlah mereka bima'ruf juga ya, tidak dicantumkan karena sama. Bima'ruf dengan cara yang baik juga. Wala tumsikuhunna, dan janganlah kamu menahan mereka diroron untuk menyusahkan, ya, untuk menyusahkannya hingga menyusahkan perempuan-perempuan tersebut. Lita tadu, agar kamu melanggar hak mereka atau melampaui batas dalam hak mereka. Waman, dan barang siapa yaf'al zalika, yaf'al melakukan zalika hal itu, faqad, maka sungguh zolama nafsa, zolama menganiaya atau menzalimi nafsahu dirinya sendiri. Wala tattakhidhu, wala dan janganlah tattakhidhu kamu menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allahi Allah, huzwan sebagai perolok-olokan. Wadhkuru, dan ingatlah, zakara ini akar katanya, wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat-nikmat Allah alaikum, atas kalian. Wama, dan apa-apa anzala yang Allah Ta'ala telah turunkan, ya. Di sini Allahnya tidak ada, tapi wama anzala minal kitabi, dari kitab, wal hikmati, dan hikmah. Ya'idzukum bi, ya'idzukum, yang dengan itu dia menasehati kamu. Allah Ta'ala menasehati kamu. Bihinya ini, bihi dengan menasehati kamu. Bihinya ini dengan kitab dan hikmah ini, ya. Wattaqullaha, wattaqu, dan bertakwalah Allah kepada Allah. Wa'alamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa Allah bikulli syai'in, bikulli kepada setiap, syai'in sesuatu, bikulli syai'in segala sesuatu, alimun maha mengetahui. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang 3 ayat yang kita pelajari pada pertemuan kita hari ini, ya, secara baik sekali Allah Ta'ala telah menjelaskan bagaimana keadaan suami istri jika ingin berpisah, ya, tentu dengan melakukan proses tersebut dengan cara yang baik. Dan ini, perceraian ini adalah cara terakhir yang bisa ditempuh oleh umat Islam, ya. Di beberapa ayat sebelumnya itu diberikan penjelasan juga oleh Allah Ta'ala mengenai beberapa tahapan-tahapan perpisahan, ya. Mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya dijelaskan juga, ya, oleh pengajarnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk mencapai tahap perpisahan ini sangat panjang sekali, gitu ya, dan ini adalah pilihan terakhir. Dan perceraian tersebut adalah sesuatu yang halal, bisa dilakukan, tetapi sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala memberikan batasan-batasan atau tahapan-tahapan yang sangat panjang untuk terjadinya perceraian ini. Dan kalau misalkan pun terjadi perceraian, maka harus ditempuh dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti salah satu pihaknya, ya. Dan untuk hak perceraian ini sendiri tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki saja, ya, melainkan kaum perempuan pun memiliki hak untuk memohon perpisahan, tetapi secara istilah namanya itu khula, ya, bukan talak. Nah, di mana isyaratnya? Nah, isyaratnya itu di sini, fala junaha alaihima fi maftadat bih, ya, bahwa perempuan ini maka tidak ada dosa atas keduanya di dalam apa yang diberikan oleh perempuan itu untuk menebus dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah keluarga tidak bisa didapati jalan lain misalkan kecuali untuk melakukan perceraian, nah pengajuan itu bisa diajukan oleh perempuan juga. Kan tetapi tidak seperti laki-laki, perempuan perlu mengajukan itu melalui hakim atau kadi yang memimpin pada saat itu.
Jadi ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pelajaran yang penting sekali yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan baik dari terjemahnya dan kandungannya bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan ingin lebih rinci lagi terkait penjelasan ini, bisa dibaca di dalam Al-Quran tafsir cetakan kita ya. Atau kalau misalkan mau lebih lengkap lagi, bisa dibaca di Al-Quran tafsir bahasa Inggris ya, yang 5 volume tafsir Quran itu. Jazakumullah ahsanal jazah atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dalam kelas Internasional Ta'limul Quran Academy ini. Saya aturkan jazakumullah dan mohon maaf jika ada gangguan teknis atau salah-salah kata ya. Saya ingatkan kembali bahwa ITKA ini memiliki akun YouTube ya, atau YouTube channel, jadi silakan untuk mempelajari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bisa dikunjungi video-videonya, ditonton, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe agar ada info ya terkait pelajaran-pelajaran yang diupload terbaru. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sekali lagi insya Allah ta'ala kita akan berjumpa di program-program IKRA selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya dengan latihan, yaitu belajar doa dan latihan terjemah ya. Doa yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini adalah Surah Ali Imran ayat 148, di mana Allah Ta'ala mengajarkan doa kepada kita, Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, tentu ini banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pasti sudah menghafal doa ini. Sekali lagi, Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana gfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan-urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah langkah-langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum kafir. Jadi ini terjemahannya, kita lihat terjemah perkataannya, Robbana, wahai Tuhan kami, igfir lana, igfir ampunilah lana bagi kami, dzunubana, dzunub, dosa-dosa kami. Ya. Dzunub ini bentuk majemuk atau bentuk jamak dari kata zambun, ya. Min kulli zambin, zamb. Zambun, zunubun. Ya. Wa israfana, dan perbuatan yang berlebih-lebihan. Fi amrina, fi di dalam amrina setiap perkara kami. Wa tsabbit, dan teguhkanlah, dan kuatkanlah aqdamana, langkah-langkah kami. Wa surna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum kafir, terhadap kaum-kaum kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.